Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara Youth Muslim Forum yang merupakan serangkaian acara Stand Islamic Week 1443 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang lebih baik dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini senantiasa memberikan kita keberkahan dan kebermanfaatan atas ilmu yang akan kita dapatkan. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kepada para peserta di waktu pagi hari ini sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti serangkaian acara SIW dan mungkin di tengah kesibukan setelah menjalani UTS, kemudian juga yang tingkat 3 mungkin sibuk dengan proposal tugas akhir, ataupun yang tingkat 1 juga sudah mulai perkuliahan, tapi daripada kita berpusing-pusing memikirkan tugas akhir ataupun nilai UTS dan lain sebagainya, lebih baik kita hilangkan terlebih dahulu sejenak kepusingan itu dan mari bergabung untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa di acara YMF pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti forum multimedia dengan tema Dakwah is the way of creativity. Dari temanya saja sudah kita bisa nilai ya bahwasanya ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, bahwasanya kajian bukan hanya dapat kita temui pada masjid ataupun mungkin kajian-kajian online MBM, tapi dakwah juga bisa kita temui di konten-konten sosial media. Mungkin kita juga sering melihat video-video dakwah ataupun foto-foto yang berisikan dengan tulisan-tulisan dakwah yang tersebar di TikTok, Instagram, maupun sosial media yang lain. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk mencoba mengelaborasi ide kreatif kita untuk mengemas dakwah menjadi lebih millennials, untuk kemudian menjadikan dakwah ini sesuatu hal yang menyenangkan dan semakin menyebarluaskan ilmu-ilmu kebaikan. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan pembicara yang tentunya sangat luar biasa di bidangnya. Tapi sebelum saya memperkenalkan pembicara kita yang sangat luar biasa ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena menurut pepatah, tak kenal maka perlu ta'aruf untuk saling mengenal. Jadi kenalkan, saya Syahlan, selaku mahasiswa D3 Akuntansi 2019 PKN STAN yang pada pagi hari ini akan memandu jalannya acara YMF sesi 1 kali ini. Oke, kita berlanjut ke acara selanjutnya saja langsung, yaitu saya akan membacakan tata tertib atau do and don'ts pada kesempatan kita pada kali ini. Untuk panitia, dimohon untuk membantu share screen tata tertibnya. Baik, tata tertib kita kali ini yaitu yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama kegiatan berlangsung. Jadi teman-teman yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya. Kemudian menggunakan format nama yang telah ditentukan. Untuk panitia yaitu panitia underscore nama lengkap. Untuk peserta yaitu peserta underscore nama lengkap. Yang ketiga, mengikuti acara dengan tertib, menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan, serta tentunya nyaman. Kemudian memasuki Zoom maksimal 5 menit sebelum acara. Jika terdapat gangguan teknis, dapat segera menginformasikan kepada panitia dan mengikuti acara hingga selesai. Kemudian untuk larangan bagi peserta selama kegiatan berlangsung, yaitu tentunya terlambat memasuki Zoom, menyalakan mic pada saat acara berlangsung, kecuali telah mendapatkan izin dari panitia. Yang ketiga, membuat kegaduhan. Selanjutnya, melakukan interupsi pada saat acara berlangsung atau jika belum diizinkan oleh panitia. Kelima, keluar masuk Zoom kecuali ada kendala jaringan yang sebelumnya harus diinformasikan kepada panitia. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata menyinggung atau bersifat sara dan hal sensitif lainnya selama kegiatan berlangsung. Baik, itu tata tertib kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan tata tertib ini dapat menjadikan kegiatan kita semakin tertib dan semakin hikmat untuk kita mendengarkan materi dari pembicara yang luar biasa nantinya. Oke, selanjutnya
kita masuk ke acara yang selanjutnya, kepada panitia bisa di stop dulu share screen-nya. Oke, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Aldi Bilkisti. Kepada Kak Aldi, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah kepada Kak Aldi. Terima kasih banyak atas ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Masya Allah ya teman-teman, begitu adem, begitu sejuk ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga baik Kak Aldi yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan juga kebaikan atasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita memasuki acara inti untuk pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa, saya akan kembali mengingatkan bahwa pada acara kali ini terdapat challenge bagi para peserta yang tentunya challenge ini bisa diikuti dan tentunya ada hadiah menarik. Kepada panitia dimohon untuk membantu share screen challenge kita. Oke, challenge kita kali ini ada peserta aktif kontributif, yaitu 2 orang, dan kriterianya adalah yang aktif bertanya, mematuhi segala ketentuan yang sudah dibacakan terlebih dahulu tadi, mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background, serta mengumpulkan output tepat waktu mengikuti kedua sesi, dan juga akan ada hadiah menarik tentunya yang siap menunggu peserta aktif kontributif. Dan juga reminder kepada peserta terkait dengan challenge sebelumnya di sesi IMF 1 kemarin, ada challenge poster terbaik yang nantinya akan dipilih 3 orang dan akan diumumkan di sesi selanjutnya. Baik, itu challenge kita kali ini. Jangan sampai kelewatan karena tentunya selain ada hadiah, tentunya kita akan semakin mendapatkan ilmu yang berkah ketika kita aktif dalam setiap sesi kali ini. Baik, terima kasih kepada panitia untuk bantuan share screen-nya. Oke, karena tadi kita sudah spoiler sedikit mengenai pembicara kita yang luar biasa, nah nampaknya teman-teman sudah nggak sabar untuk lebih mengenal pembicara kita, karena yang penting itu bukan hanya mengenal MC, tapi juga mengenal pembicara. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Wais selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, nama lengkap Kak Wais sendiri adalah Kak Wais Elmarosi, seorang sarjana hukum yang juga berprofesi sebagai konten kreator. Dengan
mungkin sedikit ke bawah panitia. Oke, dengan pengalaman kerja mengikuti kelas menulis online di Inspo Kreatif Makassar, dan teman-teman Kak Wais ini juga merupakan seorang penulis ya, yang aktif menulis quotes dan juga puisi, kemudian kelas menulis lentera sastra, kemudian pelatihan video Kind Master, dakwah dan kreatif with Kind Master, kemudian workshop dakwah kreatif, graphic design dan video editing, workshop dakwah, dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Kak Wais siap bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Ada pelatihan konten kreator, bidang literasi forum Lingkar Pena, dan lain-lain. Ada workshop videografik juga. Luar biasa sekali dari CV Kak Wais. Tapi sebelum saya menyerahkan waktu untuk pemaparan kepada Kak Wais, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa Kak Wais apakah sudah bergabung. Ya, alhamdulillah sudah. Oke, assalamualaikum Kak Wais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini untuk panggilannya benar Kak Wais ya Kak ya? Siap, siap. Baik. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Syahlan ya? Alhamdulillah saya juga Kak. Oh ya Kak Wais ini itu ya Kak, berarti di daerah asalnya di Makassar. Ya di Makassar, Sulsel. Ya, baik. Nah, Kak Wais jauh-jauh dari Makassar tapi nggak datang ke Jakarta ya teman-teman melalui Zoom meeting kita kali ini. Nah, langsung saja karena teman-teman mungkin sudah nggak sabar karena juga sudah bosan mendengarkan basa-basi dari saya, langsung saja saya serahkan waktunya kepada Kak Wais untuk memberikan pemaparan materi yang luar biasa. Teman-teman stay fokus, jangan sampai kelewat satu hal pun tentunya untuk ilmu yang luar biasa kali ini. Kepada Kak Wais, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, dalam virtual kali ini, ruang virtual yang sama-sama kita nantikan kehadirannya, sama-sama kita nantikan kebersamaan kita dalam kesempatan kali ini. Tentunya pertama-tama kesyukuran atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan dan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan dari deretan-deretan yang kita rasakan. Tapi ala kulli hal, segala hal yang kita rasakan, kita patut mensyukuri, terutama dalam virtual hari ini. Sebuah kesyukuran dan kebahagiaan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sungguh luar biasa, orang-orang yang kami banggakan dalam segala bidangnya, dan semuanya teman-teman yang tidak bisa kami sapa satu persatu, kami ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat atas kegigihan dan mujahadah kita atau semangat kita hari ini untuk mengikuti sharing yang akan kita lakukan. Untuk teman-teman, terutama teman-teman panitia, bil khusus dan secara khusus adalah MC kita yang memandu acara kita hari ini, sungguh luar biasa. Kami doakan barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk semuanya. Dan tentunya teman-teman, pada kesempatan yang sesi pertama ini, untuk mengefisienkan waktu yang ada, karena waktu kita juga sedikit kita press ya tentunya, untuk mengambil sesi session untuk hari ini. Yang pertama mungkin kalau dalam dunia literasi ini lebih tepatnya materi yang akan kita bawakan di sesi pertama ini lebih kepada prolog. Kalau language Arabiknya mungkin dikenal dengan muqaddimahnya. Kalau dalam bahasa ilmiah mungkin dikatakan sebagai pengantar untuk materi kita selanjutnya. Karena materi ini memang membutuhkan sebuah hal yang bukan hanya sekedar praktek, tapi memahamkan kepada kita bahwa teori videografi juga benar-benar include, benar-benar apa istilahnya, relevan sekali dengan zaman kita atau relevan sekali dengan ya masa kita saat sekarang ini. Kita lihat berbagai macam media menyajikan ya jualannya masing-masing dalam bentuk video, dalam bentuk desain yang telah kita pelajari di sesi sebelumnya kemarin, dan hari ini ya kita akan masuk kepada ya materi tentang ya videografi. Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu untuk
materi kita kali ini, ya video editing class, ya. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita menyebut kata video, yang digambaran pertama kali saya waktu awal-awal berkecimpung dalam dunia kreator ini, yang saya pikir adalah orang-orang yang editing video, orang-orang yang bisa editing video, ternyata ya itu di benak kita biasanya ya, oh ini mereka ini pakai gear atau device yang mumpuni, misal ya pakai laptop, yang laptop juga bukan kaleng-kaleng, yang istilahnya dia punya penunjang yang sungguh luar biasa, RAM-nya dan seterusnya, penyimpanannya harus support dengan ya aplikasi yang mereka gunakan. Ternyata di era phone zero hari ini, ya banyak aplikasi mobile dan HP yang kita bisa gunakan, cukup modalkan smartphone yang kita gunakan itu bisa menghasilkan karya-karya, menghasilkan berbagai macam yang bisa kita edukasi dalam ya menuntun kita, memberikan edukasi, pesan-pesan dakwah dan kebaikan-kebaikan yang intinya minimal adalah ya kita berusaha untuk memberikan apa yang ya kita sajikan dari karya-karya itu. Nah, khusus video kelas hari ini kita mengkhususkan pada sebuah aplikasi yang bernama VN. Ya, VN itu biasanya berkecimpung dan hari ini lebih banyak digunakan oleh para kreator dimanapun yang tersebar di sosial media, terutama Instagram. Ada temannya VN ini, sepupu-sepupunya, sebentar kita akan jelaskan juga dalam slide materinya. Tapi kenapa kami pilih VN? Alasannya yang pertama adalah karena dia yang pertama gratis, yang mudah di-download, free, dan di sesi praktek selanjutnya kita akan membedah apa istilahnya kalau dalam dunia kedokteran dia akan kuliti satu-satu ini. Iya, kalau di VN ini kita akan kenalan dulu di sesi yang pertama ini. Kita kenalan dengan VN, namanya Vlog Now. Memang aplikasinya dari namanya saja dia digunakan Vlog Now. Tapi peruntukannya itu bisa digunakan untuk berbagai macam jenis video. Maka teman-teman mungkin di antara kita atau di antara teman-teman yang hadir pernah mendapatkan aplikasi-aplikasi yang lain, tapi dalam sesi kali ini ya aplikasi ini betul-betul saya pribadi rekomendasikan untuk teman-teman. Dahulunya saya lama berkecimpung di KineMaster, tapi setelah ketemu VN, ya ternyata jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan daripada KineMaster yang kebanyakan hari ini digunakan oleh para kreator-kreator itu. Nah, selanjutnya next untuk Dan yang pertama, sebelum kita jauh melangkah untuk membahas apa-apa yang harus kita lakukan dari editing ini kembali ke tujuan kita dulu sih sebenarnya. Apa tujuan kita edit video? Iya, kenapa kita mesti mengedit video? Karena kenapa? Impact-nya atau efeknya ke depan itu mempengaruhi produktivitas teman-teman dalam editing. Jelas sekali, karena tujuan itu kadang memberikan kita apa istilahnya cita-cita atau visi misi untuk memberikan ini yang kita lakukan harus continue, harus berkesinambungan. Kalau dalam pepatah Arab mengatakan kaidahnya at-tikraru ummul maharat. Apa itu? Iya, bahwa mengulang-ulang segala sesuatu itu biasanya adalah induk dari segala profesi kita. Contoh, teman-teman nih, profesinya sebagai desainer. Sebagai desainer tidak bisa menjadi seorang desainer kalau dia tidak tikror, tidak mengulang-ulang profesinya. Jadi dalam tanda petik, tikror umul maharat. Maka tujuan kita mengedit video ini intinya adalah bagaimana kita bisa produktif, karena kadang produktivitas itu mempengaruhi kreativitasnya teman-teman. Sama dengan kinerja otot, orang-orang yang berlatih, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia olahraga, mereka tidak akan bisa jadi pemain pro atau menjadi orang-orang yang pro dalam profesinya kalau mereka tidak punya tujuan dari awal. Maka teman-teman, tujuan ini penting sekali untuk kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Ya, apa sih tujuan kita untuk mengedit video? Bukankah dalam segi amalan juga tujuan itu penting? Ya, dalam beberapa hadis, dalam beberapa kaidah-kaidah literatur bahasa Arab disebutkan innamal a'malu binniyat.
Ya, segala amalan, segala perbuatan, segala hal yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita mengerjakan di awal. Maka penting sekali untuk kita mengedukasi diri-diri kita, memahamkan, dan apa sih sebenarnya tujuan saya. Kalau memang kita berniat untuk apa istilahnya mengedit video ini untuk bisa weekend atau weekend dan seterusnya, pasti kita akan mendapatkan. Tapi ada hal yang lebih besar daripada apa yang kita niatkan dari tujuan-tujuan kita di dunia itu sendiri. Tapi pada intinya adalah tujuan yang harus kita jaga, semuanya kita niatkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dari video yang kita buat, video yang kita bagikan mampu memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada orang-orang yang melihat, mampu membangkitkan motivasi mereka-mereka. Ternyata ada pesan-pesan yang kita sampaikan melalui apa yang kita hasilkan dari karya-karya yang kita buat. Tentunya bukan hanya sekedar apa istilahnya selesai dari kelas ini selesai, tidak, tapi kita inginkan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita usahakan ini bisa mampu membantu kita untuk penunjangan amalan-amalan kemudian setelah kita meninggalkan kehidupan kita ini, oh ternyata kita masih dikenang dengan karya-karya yang kita kerjakan. Makanya entah dalam kami pribadi, entah dalam dunia literasi maupun kreator seperti ini, niatkan yang terbaik untuk Allah, niatkan yang terbaik untuk pahala yang kita dapatkan, terutama segala hal yang berkaitan dengan keseharian kita tentunya. Maka dalam beberapa perkataan ahli hikmah juga pernah menyebutkan bahwa ya malillahi baki, apa yang kita niatkan memang untuk Allah semuanya itu akan kekal abadi. Iya, biasanya memang niatnya kalau kita tulus untuk editing, mungkin iya mau tidak mau, iya teman-teman secara tidak langsung kalau teman-teman niatkan semuanya ini editing ini dari segala hal untuk akhirat saja, yakin dan percaya dunia teman-teman akan ikut. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita hari ini pelajari itu bisa mendatangkan cuan, bisa mendatangkan hal-hal yang mungkin tidak seberapa nilainya, tapi iya luar biasa. Konten-konten kreator hari ini dicari dari berbagai macam perusahaan BUMN dan seterusnya dari belahan-belahan negeri kita yang ada. Makanya sedikit kita mengambil beberapa bagian porsi tersendiri dari slide kedua ini, karena betul-betul niat itu atau tujuan kita itu mempengaruhi produktivitas kita atau istilahnya keberlanjutan kita dalam melakukan editing ini. Karena yang paling penting adalah bukan seberapa kita harus mengikuti berbagai macam kelas editing, tapi seberapa banyak kita berusaha untuk terus berkembang dari apa-apa yang kita pelajari itu. Maka teman-teman yang berbahagia, semoga dari aplikasi VN ini, aplikasi video ini mampu memberikan kita pemahaman yang besar dalam semangat diri kita masing-masing untuk lebih teredukasi lagi, untuk lebih semangat lagi membagikan kebaikan-kebaikan dari alat atau platform dan bahkan aplikasi yang kita akan pelajari hari ini. Baik, selanjutnya next. Untuk slide ketiga, maka teman-teman mungkin ya pernah melihat logo-logo ini dalam aplikasi smartphone-nya teman-teman. Mungkin pernah melihat atau pernah mendownload atau pernah pakai atau pernah bahkan melihat di iklan-iklan. Ya, di logo yang pertama ini ada KineMaster. Jadi kita akan jelaskan satu persatu, dan ini istilahnya apa ya? Dalam satu keluarga, dalam satu kampung, dalam satu daerah, ini semua ini masyarakatnya ini. Iya, teman-temannya VN ini. Kalau ada sepupu, kakak, adik, mama, bapaknya, ini dia. Iya, teman-temannya. KineMaster ini aplikasi yang begitu include sekali. Aplikasi yang dari zaman, iya, bukan nenek moyang juga ya. Dari zaman ketika era digital itu sudah viral, sudah mulai memunculkan di peredaran dunia, aplikasi yang digunakan oleh teman-teman kreator di manca per sosial mediaan itu KineMaster ini awal-awal sudah booming sekali, tapi dari segi kelebihan banyak sekali kelebihannya.
kalaupun bisa dibawa pulang, bisa kita bawa pulang lebih-lebihnya ini dari KineMaster. Tapi yang menjadikan KineMaster ini kadang tidak diminati adalah karena aplikasinya yang pertama membutuhkan kita untuk berbayar dan berlangganan. Makanya banyak orang-orang yang mungkin di luar sana cari cracknya, jadi mereka download di luar daripada Play Store dan App Store. Maka KineMaster ini memang melakukan juga updating, pembaharuan tiap beberapa waktu, dan selang waktu terjadi pembaharuan. Nah, yang kedua ada InShoot. InShoot ini sama dengan KineMaster, mirip-mirip, semua intinya editing video semuanya. Dan 3 aplikasi ini sebenarnya bukan hanya 3, tapi banyak sekali. Iya, makanya kalau dalam apa istilahnya silsilah kekeluargaan itu banyak sekali. Ada dari nenek, cucu, dan cicitnya. Mungkin teman-teman banyak menemukan aplikasi-aplikasi editing. Tapi yang marak digunakan dan banyak digunakan adalah 3 aplikasi ini. Dan tanpa teman-teman tahu, ada orang yang bisa membuat film dari KineMaster ini. Bayangkan aplikasi yang dari HP, dia bisa buat KineMaster, menyaingi dengan Adobe yang digunakan di PC. Dan saya pernah lihat hasilnya di YouTube, luar biasa. Memang membutuhkan waktu yang lebih teliti, kesabaran yang lama, dan wah ngeri untuk kita kuliti ini. Tapi bedanya itu tadi, harus berbayar, harus berlangganan per tahun, mungkin sekitar beberapa ratus ribu. Dan saya pernah 3-2 tahun berlangganan dengan KineMaster ini. Di luar daripada aplikasi-aplikasi crack, kekurangannya mungkin spesifik tidak kita akan bahas di sini karena kita tidak akan bahas KineMaster. Hari ini kita akan bahas VN. Kemudian yang kedua InShoot mirip-mirip VN, tapi kekurangannya adalah ya itu yang pertama, berbayar juga, dan kemudian fitur-fitur yang disajikan itu terbatas, tools atau bahan-bahan yang kita gunakan itu tidak terlalu memberikan transisi yang semenarik VN. Dan yang kemudian yang paling mirip sekali ya dengan VN itu adalah CapCut ya, kalau tulisannya CapCut, atau bagaimana bacanya, CapCut atau CapCut ya. Mungkin teman-teman bisa benarkan nanti di sesi sharing. Jadi aplikasi yang sering ini anak-anak TikTok ini sering pakai CapCut ini karena memang ada template-nya tersaji, harus pakai apa istilahnya pakai data. Bedanya dengan VN, ya VN meskipun kita offline bisa editing. Iya, bisa editing. Ternyata CapCut ini iya mirip-mirip dengan VN, tapi ada beberapa bagian yang kalau dari sisi pandangan kami pribadi itu VN lebih unggul karena ada tools di CapCut tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan di VN. Dan ternyata kalau teman-teman nanti mungkin kita jelaskan, kalau teman-teman temukan perbedaannya VN dan CapCut ini sebenarnya bisa untuk dikolaborasikan. Semisal teman-teman pakai VN editing, bisa dibawa ke CapCut editingnya menggunakan efek-efek yang ada di CapCut, banyak sekali tersedia. Tapi nanti kita akan bahasakan di sesi yang kedua itu. Maka teman-teman di sini kami menggambarkan ada banyak aplikasi yang beredar, tapi VN yang memberikan efek yang mudah untuk belajar. Masing-masing aplikasi editing smartphone punya keunggulan dan kekurangannya. Tapi aplikasi VN yang kami pribadi rekomendasikan kepada teman-teman. Maka next selanjutnya ini di dalam dunia editing mungkin teman-teman kemarin sudah pelajari ada namanya hierarki visual. Kami bahasakan hierarki visual. Itu tidak hanya berlaku pada desain poster saja, tapi juga diterapkan pada video. Apa itu? Meliputi contoh size ukuran dari font-font yang kita apa istilahnya size ukuran dari poster yang kita buat, empty space-nya itu ruang-ruang kosong di mana kita kemarin mungkin telah dibedah secara rinci, tapi ini kita hanya sekedar menyegarkan kembali. Kemudian pemilihan font, tahu tidak teman-teman, pemilihan font ini berefek sekali dengan sebuah brand, sebuah visual, sebuah produk, dan sebuah karya. Dan orang yang editing, yang berkecimpung di dunia editing, dalam pemilihan font, mereka berhati-hati sekali karena font itu layaknya kalau manusia, dia memberikan efek
pembicaraan bagaimana posternya itu berbicara kepada orang yang dia tujukan objeknya. Iya, apa istilahnya, memberikan kesan ketertarikan dari font yang kita kasih. Makanya kalau teman-teman berkecimpung di dunia editing, kemudian share karya-karyanya di sosial media, paling banyak pertanyaannya itu netizen biasanya, "Kak, pakai font apa ini? Kak, pakai font apa ini?" Biasanya seperti itu karena ya font itu beragam macam karena mereka memberikan ketertarikan tersendiri. Makanya salah pilih font ya biasanya memberikan kesan buruk dari bukan buruk juga sih, cuman kurang menarik dari poster kita. Makanya di video juga bisa seperti itu. Iya, makanya kalau dunia teks ya video yang disajikan di awal tadi kan ada teks di bawahnya itu berpengaruh sekali untuk memberikan pemilihan font. Kemudian warna yang efektif mungkin sudah kita jelaskan kemarin juga. Nah, kemudian tata letak ini menyangkut dengan apa istilahnya layouting ya, atau penempatan kita dalam sebuah editing video maupun poster. Maka hierarki visual ini sangat berpengaruh sekali ketika kita berkecimpung dalam editing video maupun poster. Maka teman-teman perlu dipahami bahwa tidak selamanya kita harus berpacu pada hierarki ini, tapi kadang-kadang dibutuhkan ketika teman-teman membuat sebuah karya video ataupun poster. Maka selanjutnya di slide yang kelima, itu ada beragam macam size pada video yang bisa kita buat. Ya, yang mungkin teman-teman pernah melihat di berbagai macam sosial media platform yang ada, entah di Instagram maupun di Facebook, di YouTube. Maka 3 ukuran video ini sering digunakan, atau 3 jenis ukuran video ini yang paling banyak kita dapati di berbagai macam sosial media. Contohnya 1:1 ini ukuran poster yang biasa kita dapatkan di Instagram, atau ukuran poster yang standar untuk dibuatkan dalam bentuk 1:1. Dan ini paling banyak sekali kita temukan. Iya, paling banyak sekali kita temukan. Dan video ternyata bisa buat video 1:1. Ya, di sesi yang kedua nanti kita akan tunjukkan video-video mana saja yang berkaitan dengan ukuran video ini. 16:9 itu biasanya digunakan video sinematik, ya, video yang berseliweran di YouTube. 9:16 ini yang banyak sekali. Dan dari 3 video ini, 3 ukuran video ini, yang paling banyak di-share, yang paling banyak dibagikan oleh teman-teman dan netizen hari ini adalah video bentuk ukuran story 9:16. Bahkan VN maupun CutCut, TikTok, Reels, ya bayangkan ya, saking terdoktrinnya Instagram dengan TikTok, ya Instagram sampai buat Reels loh, ya, untuk tidak mau kehilangan pasar dari, bayangkan dalam beberapa berita itu hampir berjuta-juta orang lari ke TikTok gara-gara ukuran video story ini. Iya, makanya mungkin memanfaatkan kesempatan, pemilik Instagram tidak mau kalah menghadirkan Reels yang mungkin awalnya hanya bisa 30 detik, sekarang 60 detik. Nah, sekarang ukuran video di Instagram yang kami amati itu sudah bergabung. Setiap video yang kita upload, dia otomatis akan menjadi video Reels. Maka iya, relevan sekali dengan aplikasi yang akan kita bahas kali ini, karena VN itu memang menyajikan dan support sekali dengan video 9:16 ini, teman-teman. Oke, selanjutnya di ke-6, dan ini sebenarnya rahasia desainer loh ini, yang hanya pertama kalinya saya buatkan slide dan pertama kalinya saya sebutkan di hadapan teman-teman semuanya. Dari deretan pelatihan yang pernah saya sajikan, hanya kali ini barusan saya menampilkan dapur desainer, ceritanya dapur atau rahasia desainer, di mana mereka mendapatkan bahan-bahan editing, bahan-bahan video, dan bahan-bahan gambar yang semuanya free untuk di-download. Iya, apa itu? Website penyedia bahan desain atau video. Di sana ada menyangkut semua sudah meliputi background yang HD itu high quality, yang memang betul-betul tidak pecah, bebas untuk teman-teman download.
Kemudian font ini yang kami bilang di awal tadi di slide sebelumnya adalah font yang memang menyediakan untuk free di download. Kemudian PNG image yang biasanya teman-teman timpali untuk poster yang menambahkan efek-efek memanis dalam posternya teman-teman, template dan icon. Nah, untuk background sendiri ada beberapa yang kami kumpulkan untuk rekomendasi, banyak sekali sebenarnya. Ya, yang kami sudah pretel-preteli, tapi yang kami tampilkan ini yang pertama paling rekomendasi itu pixels.com. Ya, yang biasanya saya pribadi cari gambar, cari untuk kebutuhan poster, kebutuhan video biasanya di sini. Dan tidak hanya menyediakan gambar, dia juga menyediakan video. Ada pixabay.com, Unsplash, dan tempat yang saya paling sering untuk download video. Kalau teman-teman lihat nanti di platform Instagram pribadi saya bisa dilihat di mixkit.com. Mungkin ada gambar apa istilahnya video-video drone dari atas. Nah, itu banyak disediakan di mixkit.com dan bisa di-download cuma-cuma. Sebentar juga kita akan tunjukkan bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara mengunduhnya, dan terakhir adalah cover.com. Ini semuanya website yang menyediakan bahan-bahan untuk free kita download, menyediakan kita istilahnya tidak capek-capek untuk cari gambar apa lagi ini loh. Mungkin kamera kita tidak mendukung untuk mengambil beberapa bahan untuk kita jadikan bahan desain. Nah, website ini menyediakan free untuk kita download dan kita gunakan. Kemudian font, di sini ada font Square. Font Square. Di sini ada Davon, kemudian ada Google Font, dan yang terakhir 1001 font. Yang paling banyak biasanya kami download font-font itu di Davon. Kalau ada font yang kami cari dan tidak ada, kami cari di 4 website ini. Dan semuanya tersedia gratis untuk kita download. Kemudian kalau teman-teman butuh PNG image, template, atau icon-icon, misal butuh icon gambar bola kah dan seterusnya buku, biasanya ada di freepik.com, flaticon.com, png3, kemudian vhv dan .rs.com, kemudian png wing. Ini semuanya menyediakan kebutuhan visual teman-teman untuk bahan istilahnya bahan mentahnya, kemudian siap untuk kita olah. Makanya teman-teman, dunia desain ini, dunia kreator ini luas sekali jangkauannya. Makanya jangan pernah berhenti mencukupkan diri pada saya sudah ikut ini, selesai, tidak. Tapi bagaimana kita mengikuti perkembangan kondisi dan situasi itu, dan kita sesuaikan dengan karya-karya yang kita buat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya istilahnya di slide yang ke-7 itu tips dan trik yang istilahnya ini akan menjadi pengantar untuk ke kelas editing untuk teman-teman kali ini. Dan selanjutnya tips dan trik itu meliputi selanjutnya next di slide ke-8 video story yang 15:30 dan yang kita akan pretel dan kita akan coba buat pada hari ini, dan kita akan coba kemas dan kita coba akan mempelajari atau sharing video-video tips dan trik yang berkaitan dengan video story yang 15:30 detik. Kemudian contoh varian spektrum video yang biasa teman-teman lihat, ada video, ada gerak-geraknya naik turun dan seterusnya. Kemudian cinematic with VN, bagaimana membuat video-video itu terkesan sinematik dengan aplikasi VN. Kemudian jurus rahasia ritme editing, yang sebenarnya ritme inilah jantung dari sebuah video terkadang untuk memberikan kesan-kesan yang lebih estetik kepada videonya kita, dan kemudian konten edukasi atau pesan-pesan yang kita bisa berikan kepada pembaca atau pendengar dari video yang kita bisa kerjakan. Kemudian, yang terakhir, bagaimana setelah kita membuat video, kita upload di Instagram atau di-upload di story, kita membuat sebuah kreativitas dengan story, dengan
apa istilahnya story saja kita bisa memberikan tipografi yang kreatif dari karya yang kita buat di Instagram itu tentunya. Kemudian selanjutnya di slide yang terakhir, di slide yang ke-9, aplikasi Spectrum untuk Android. Dan ini teman-teman hanya sekedar aplikasi penunjang yang siapa tahu teman-teman nanti di sesi yang berikutnya akan bertanya-tanya, mungkin apa itu spektrum-spektrumnya, maka di sini di slide 9 ini saya berikan memang aplikasinya ada 2. Yang paling mudah itu CHKSND. Ini khusus memang aplikasi yang digunakan untuk para user Android saja. Adapun iOS, adapun aplikasi apa istilahnya yang mereka pakai iPhone belum ada. Maka CHKSND, AV Player itu sering digunakan untuk teman-teman ketika membuat spektrum. Contoh-contohnya nanti kita akan bahas di sesi yang kedua, dan tentunya teman-teman sekalian, ini aplikasi VN tidak hanya sekedar kita cukupkan pada aplikasinya saja, tapi banyak aplikasi-aplikasi penunjang yang lain yang kita bisa gunakan untuk memperindah, mempercantik, dan memperbagus kita punya video dan kita punya karya-karya. Dan tentunya ada beberapa aplikasi yang lain seperti Mojo, seperti aplikasi PitchR yang kita bisa kombinasikan dengan VN. Dan tentunya teman-teman sekalian, untuk pengantar materi kami hari ini sampai di slide 9 saja ini. Adapun sisa waktu yang ada mungkin kita lebih banyak sharing atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita manfaatkan waktu ini dalam sesi yang pertama untuk saling mengedukasi dan saling memberikan saran, masukan, dan kritikan tentunya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita mau jadikan forum kita hari ini bukan forum yang hanya sekedar bertemu kemudian selesai sampai di situ saja, tapi tidak. Tapi kita berharap dari forum kita ini menghasilkan sebuah keberkahan dari pertemuan-pertemuannya kita. Dan yang paling penting adalah biasanya letak dari keberkahan yang kita lakukan dari setiap pertemuan itu bukan terletak pada ketika kita saling kalau offline bersalam-salaman lalu berpisah, tapi letak keberkahan pada sebuah pertemuan biasanya ketika kita telah saling salam-salaman, pamit-pamitan, tapi hasil dari pertemuan ini masih menetap dan tinggal dalam majelis hatinya teman-teman dan majelis hati kita masing-masing. Makanya semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan dari pengantar materi ini bisa memberikan sedikit apa istilahnya refreshing dan edukasi yang baru untuk kita semuanya dan untuk kita geluti di sesi yang kedua dalam hal praktek langsung ke aplikasinya. Mungkin ini teman-teman yang bisa kami sajikan dari materi ini. Kurang dan lebihnya kami kembalikan ke MC kita pada hari ini, Master of Ceremony, yang Masya Allah Barakallahu Fikum, dan kami kembalikan untuk memandu acara kita kembali. Baik, terima kasih jazakallah kepada Kak Wais atas materi yang telah disampaikan. Dan meskipun singkat materinya, ternyata banyak sekali hal yang luar biasa gitu ya. Contohnya tadi tools-tools untuk kita edit yang disebutnya Kak Wais tadi dapur editing gitu. Nah itu mungkin tadi peserta juga mungkin udah pada screenshot, jangan sampai kelewatan tools-tools tadi untuk membantu kita menciptakan karya-karya yang bernilai dakwah yang tentunya lebih baik daripada mungkin karya kita sebelumnya ya gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab sesuai yang sudah Kak Wais tadi instruksikan. Kita akan sharing tanya jawab baik dari peserta yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang mantap nih gimana jawabannya, gimana caranya, gimana terus yang ini itu. Teman-teman bisa langsung tanyakan melalui fitur raise hand di Zoom untuk nanti dipersilahkan, atau mungkin yang berhalangan untuk mengaktifkan mikrofon di Zoom bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom atau tautan Slido yang sebelumnya sudah diberikan oleh panitia.
Baik, Kak Wais, sambil menunggu peserta di Zoom menyampaikan pertanyaannya, di sini melalui tautan video sudah ada pertanyaan yang dititipkan, yaitu, Kak, biasanya bikin video bagus itu bisa menghabiskan waktu berapa lama ya, Kak? Mungkin Kak Wais dipersilakan untuk langsung menjawab. Iya, biasanya kalau video tergantung sih sebenarnya dari video yang seperti apa akan kita buat, durasi yang kita buat. Tapi untuk kami pribadi, video story yang mungkin karena sudah terbiasa, itu tidak memakan waktu yang lama. Bisa 10-15 menit itu jadi itu. Videonya kalau sudah dikemas dengan baik dan sisa kita apa istilahnya sisa kita ekspor videonya. Tapi tergantung ketika teman-teman mau video yang betul-betul perfect, betul-betul bagus, itu biasanya memang makan waktu berjam-jam. Entah 1-2 jam, kemudian tunggu HP-nya lowbat lagi, nanti dicas, kemudian nanti dilanjut lagi editingnya. Tapi tergantung bagaimana kembali lagi objek video yang kita buat. Ya, entah dia video yang memang kaitannya dengan apa istilahnya, ada video pesanan, misal teman-teman menyediakan jasa editing video, ya biasanya memang membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyesuaikan dengan keinginan klien, misal. Tapi kalau kebutuhannya untuk kita upload di sosial media, biasanya tidak memakan waktu kalau kita sudah paham toolsnya dan sudah terbiasa editing. Itu biasanya apa ya, fleksibel sih untuk waktunya sendiri. Baik, begitu ya, mungkin teman-teman yang tadi bertanya mungkin sudah terjawab. Dan ini ada pertanyaan lagi melalui tautan Slido. Mungkin teman-teman yang bertanya melalui Slido bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau bagaimana kepada teman-teman yang bertanya, apakah ingin on mic? Oke, mungkin karena malu-malu, jadi saya bacakan aja melalui tautan Slido. Kak, sudah berapa lama berkecimpung di dunia konten kreator, Kak? Konten kreator awal mulainya sih otodidak ya, karena apa istilahnya, ini lebih out of the box, mungkin lebih cerita ke pengalaman sendiri. Biasanya yang membuat kita tertarik dengan dunia yang seperti ini adalah ketika kita melihat orang lain bisa dan kita mau tapi tidak menemukan apa yang kita bisa lakukan untuk membuat seperti apa yang mereka lakukan itu. Di awal-awal saya mulai tertarik dengan editing kreator seperti ini ketika logo Instagram itu masih warna coklat dan belum ada story-nya di 2013-14, di awal-awal itu. Saya awal-awalnya masih cuman upload dan seterusnya. Ada beberapa akun-akun di Instagram yang dulu kami apa istilahnya rintis juga dari awal sama teman-teman kreator yang lain. Itu memang di zaman seperti itu masih minim sekali. Tapi hari ini banyak teman-teman yang mungkin tidak aktif di sosial media, tapi di belakang layar mereka menjadi penyedia video-video untuk perusahaan-perusahaan, untuk sebuah komunitas dan banyak hal. Tapi yang paling penting adalah ketika di zaman saya berpikir, orang yang berkecimpung di sini harus punya laptop yang minimal ROG dan seterusnya yang memang kapasitasnya memadai. Tapi ternyata satu kesempatan saya minta diajar sama teman, memang dalam tanda petik ilmu desain dan ilmu kreator video itu mahal sekali untuk kita minta secara langsung kepada orang. Makanya hal yang itu menjadikan saya bilang, saya tidak akan minta kedua kalinya karena saya pikir, ketika saya mengemis itu menandakan saya pesimis dan tidak bisa melakukan kecuali untuk menunggu saja. Maka di tahun itu saya cari aplikasi yang memang saya di App Store itu, karena memang saya dari zaman itu memang pengguna iOS, saya download semua aplikasi-aplikasi video itu dan saya preteli satu persatu dan saya buka satu persatu. Ternyata ada yang bisa menyamai minimal meskipun tidak persis, minimal
yang mendekatilah hasilnya dari editing yang menggunakan laptop PC. Dan sekarang terbalik, ya mereka ada beberapa orang-orang yang pernah saya temui, mereka yang kembali bertanya, ini pakai apa ini pakai apa dan seterusnya. Nah itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita semakin menggali dan kita akan semakin menemukan, semakin kita mencari, kita akan semakin memberikan pemahaman. Oh ternyata ini bisa ini. Ya, makanya mungkin sekarang pesat perkembangannya kreator-kreator yang ada, karena itu tadi kita tidak berhenti mengedukasi teman-teman. Ya karena mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia-dunia yang dalam tanda petik, ya semuanya mereka edukasi dalam hal keburukan, minimal hadirnya kita adalah ya mengecilkan pergerakan mereka. Karena kapan kita tidak disibukkan dengan kebaikan, ya justru sebaliknya. Maka teman-teman kan di YouTube dulu seperti itu. Ya ada beberapa orang-orang yang memang ya promotor penggerak keburukan. Tapi hadirnya para siber muslimnya mungkin atau kreator-kreator muslim minimal ya itu bisa membendung pergerakan media hari ini. Makanya tanpa tidak disadari pengaruhnya dan efeknya besar sekali. Makanya kalau teman-teman tidak melek dengan perkembangan media, wah kita akan ketinggalan istilah seperti itu. Saya punya teman pernah mengatakan kalau kalian tidak mau tidak mau berkecimpung dalam dunia editing ini, maka siap-siaplah menjadi korban dari hasil editing katanya gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Baik, semoga kepada yang bertanya sudah menjawab. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita coba kembalikan ke peserta. Oke, baik. Ada peserta yang raise hand. Silahkan kepada Fitriawan Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada Kak Wais. Jadi kebetulan saya pengguna aplikasi VN dalam editing video dan InShoot juga. Kebetulan juga ada beberapa konten yang saya buat di TikTok, tetapi kendalanya adalah ketika sudah diedit, resolusinya berkurang Kak ketika diupload di TikTok atau Instagram. Nah, apakah ada solusi atas masalah tersebut? Dan kebetulan saya pengguna iOS Kak, apakah memerlukan aplikasi tambahan? Terima kasih. Oke. Siap. Ya, baik, pertanyaannya bagus sekali ya, dan ini polemik para kreator biasanya. Ketika mereka mengupload resolusinya itu biasanya turun entah di TikTok maupun Instagram. Sebenarnya Instagram hari ini di settingnya itu sudah menyediakan kita singgung sedikit ini untuk di sesi yang kedua. Di pengaturannya itu ketika kita masuk, nanti kita akan tunjukkan secara langsung ketika kami share screen, itu memang menyediakan sama dengan WhatsApp. Kan semisal kita upload gambar di story itu akan turun resolusinya. Nah sekarang pembaharuan Instagram, Facebook dan WhatsApp itu sudah menyediakan resolusi upload untuk kita ubah ke resolusi yang tertinggi. Ya, jadi ada di pengaturan itu. Memang ketika kita upload, ya saya lihat dulu di akun. Kemudian intinya sebentar kita perlihatkan. Ketika di pengaturan Instagram itu sudah menyediakan kita mau upload kualitas tertinggi atau yang standar seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ya biasanya kita harus paham resolusi atau ukuran video yang kita ekspor. Misal ketika kita take videonya ukurannya diambil 4K atau ada di bawahnya 7280 atau di atasnya sedikit. Biasanya yang tidak sesuai yaitu yang memberikan efek-efek yang pecah, resolusinya pecah. Dan kemudian biasanya yang ketiga itu main di ekspornya. Ya, main di ekspor ketika kita ekspor VN kan ada itu biasanya manual, ada yang diatur memang. Di situ sebentar kita akan jelaskan untuk agar videonya bisa selaras dengan yang mana-mana bisa dikurangi dan yang mana bisa di ini. Karena kapan kita ekspor terlalu tinggi, ukuran di VN juga memberikan, bayangkan
100 sampai ada yang pernah saya upload video itu, ya karena saya tinggikan semuanya, ya sampai 1 giga ukuran videonya. Ya bayangkan, kayak biasanya main di situ. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya good, luar biasa pertanyaan. Siap. Terima kasih banyak, Kak. Siap. Baik, semoga dari Fitria sudah terjawab. Kepada peserta lain yang ingin menanyakan pertanyaannya sebelumnya sudah di-input di Slido untuk dipertanyakan secara langsung, dipersilahkan. Karena sesuai challenge kita tadi, kita ada challenge untuk peserta aktif kontributif, di mana salah satu kriterianya adalah aktif bertanya. Jadi teman-teman jangan malu-malu untuk bertanya secara langsung, supaya mungkin bisa lebih, dialognya bisa lebih terbentuk gitu. Baik, apa teman-teman ada yang mau menyampaikan secara langsung? Oke, kalau belum, saya sampaikan dari Srido ya Kak ya. Ini ada yang bertanya, izin Kak, jika hanya menggunakan KineMaster, apakah cukup maksimal menghasilkan video yang bagus atau perlu aplikasi yang lebih kompleks lagi dari KineMaster? Ya, kalau cuman menggunakan aplikasi KineMaster bisa sih sebenarnya, cuman dalam beberapa video yang lain membutuhkan bantuan. Misal kalau di VN itu kadang ada tools yang tidak ada di KineMaster, makanya biasa bisa dikombinasikan. Makanya teman-teman kita pelajari VN hari ini, intinya memberikan bandingan lah dengan KineMaster itu sendiri. Nggak kita lihat apa bedanya, apa kualitasnya yang bisa dihasilkan dari VN itu sendiri. Tapi secara umum semuanya sama, aplikasinya sama semuanya, apalagi teman-teman sudah punya aplikasi, apalagi sudah berlangganan, saran saya ya lanjut saja terus. Kalau memang sukanya di KineMaster, tidak masalah, karena sebenarnya editing itu bagaimana kita nyamannya di aplikasi apa. Seperti itu, tidak mesti VN sih, tapi kalau kami pribadi memilih aplikasi ini karena bisa digunakan untuk beragam jenis video juga. Tapi fungsinya sama kurang lebih. Baik, kepada yang bertanya seperti itu, semoga menjawab. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini ada salah satu keresahan, yaitu untuk video yang sering untuk video saya sering mulai edit, Kak, tapi sedikit sekali yang sampai jadi. Pengen dijadiin tapi perasaanku kayak belum maksimal gitu hasilnya. Jadi nunggu sampai maksimal, tapi ternyata malah nggak sampai kesampaian jadi gitu, Kak. Bagaimana mungkin Kak tipsnya gitu biar bisa bikin video sekali jadi gitu? Iya, intinya apa ya? Penanaman mindset dulu sih sebenarnya. Biasanya kalau nggak jadi videonya, mungkin karena ada was-was, mungkin ini dinilai nanti jelek dan seterusnya. Intinya adalah karya bagaimana, bukan tentang bagus dan jeleknya sih, tapi bagaimana adakah orang yang suka dan tidak suka. Contoh hari ini, misal anggap kita ambil mohon maaf para fans bola ya. Mungkin kita hari ini mengambil Barcelona misal. Mungkin kita tidak suka dengan mainnya, tapi di lain sisi banyak yang masih suka dengan itu. Makanya bukan tentang bagus dan buruknya karya yang kita buat sih sebenarnya untuk awal-awal ini, tapi bagaimana kita bisa berkarya dan produktif. Misal contoh, di platform kita, di Instagram kita, banyak mungkin ada yang misal posting, ya mungkin kirimannya sudah sampai ribuan. Nah, ini Instagram ibaratkan sebuah rumah, bagaimana ketika seseorang datang di rumah kita dan ada hasil dan ada orang yang dia dapati di situ, mungkin minimal dia akan tinggal. Tapi kalau tidak ada yang dia dapatkan dari postingan, misal postingannya kosong, maka tamu kita, misal ada tamu, mungkin dia akan pulang seperti itu. Ya makanya videonya jadikan saja dulu, terus publikasikan, minimal ada perbandingan. Oh hari ini, oh tahun ini hasil video saya seperti ini. 3-2 tahun ke depan kalian akan ketawai karya kalian, kok saya bisa editing seperti ini ya. Karena itu tadi ada proses, ada
proses yang teman-teman lalui dari editing tersendiri seperti itu. Mungkin hari ini kita akan pelajari VN, mungkin tahun depan lagi ya berbeda lagi karena seperti itu. Ya masing-masing akan menemukan prosesnya seperti itu. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019, di tahun 2020, ya aplikasi KineMaster lebih melonjak daripada VN hari ini. Tapi ternyata di hari ini, ya video-video vlog, video-video edukasi yang menggunakan aplikasi ini jauh lebih banyak ternyata daripada KineMaster. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada orang-orang yang masih menggunakan aplikasi tersebut. Makanya apa istilahnya? Jangan insecure lah seperti itu. Jangan merasa tidak percaya diri dengan karyanya. Intinya dalam dunia literasi pernah kami katakan dalam teman-teman itu sebuah forum, iya. Kenapa dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu dikatakan pertama kali ya Iqra, disuruh bacalah. Iya, padahal di ayat yang terakhir diturunkan al-yauma akmaltu, hari ini saya telah sempurnakan, kata Allah kan seperti itu kurang lebih. Maka di sini kita tarik benang merahnya, ya kata baca dan sempurna. Ya, apa intinya? Ya, membacalah, kemudian temukan kesempurnaan. Jangan tunggu sempurna baru membaca. Maka kita balik karyanya. Iya, berkaryalah, lalu temukan kesempurnaan. Jangan tunggu sempurna baru mau berkarya. Seperti itu kurang lebih. Kayaknya jadikan saja dulu. Nanti untuk penilaiannya ya terserah belakangan, itu urusan lain. Tapi kalau apa yang bisa dinilai dan apa yang bisa dilihat prosesnya, kalau tidak ada yang jadi seperti itu kurang lebih. Baik, mungkin seperti itu ya bagi teman-teman yang tanya. Yang penting diselesaikan dulu videonya supaya kita tahu juga progresnya seperti apa dan bisa jadi bahan evaluasi juga. Oke, ada yang raise hand dari peserta Heni Purwani, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya terima kasih pada materi yang telah menyampaikan materi luar biasanya pada pagi hari ini. Saya Heni Purwani izin bertanya Kak, apakah Siap. Dalam editing video itu murni pakai VN saja atau Kakak ada kombinasikan dengan aplikasi lain seperti yang disebutkan tadi, misalnya KineMaster atau InShot dan Capcut. Sekian, terima kasih Kak. Iya, dalam editing biasanya memang kalau editing saya pikir saya mau buat video apa ini. Nah, seperti biasanya kalau lebih ke video yang durasinya 1 menit, biasanya saya lebih banyak kombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kalau semisal videonya sampai 15 detik saja, biasanya murni pakai VN. Tapi kebanyakannya kecimpungnya lebih banyak di VN daripada aplikasi yang lain. Dan saya pribadi merasakan perbedaan yang besar dibanding aplikasi-aplikasi yang lain. Terutama yang paling menunjang adalah aplikasi VN itu murni free dan tidak ada pemungutan biaya, watermark dan seterusnya. Sisa butuh kuota saja untuk di-download di App Store atau di Play Store. Kalaupun ada, palingan saya biasa komunikasikan dengan aplikasi Mojo. Ada Mojo ya bagi pengguna iOS, ada itu. Dan saya memang berlangganan untuk Mojo juga. Ada transisi-transisi yang memang menunjang untuk dimasukkan di VN. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak sekali sih. Di sini ada PitchR yang sering saya gunakan, ada Ponto, ya beragam macam. Saya bisa komunikasikan dengan dan saya masukkan di VN untuk diolah dan diselesaikan bahannya. Seperti itu kurang lebih. Baik, kepada yang bertanya tadi, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Kak. Satu lagi Kak pertanyaannya. Siap. Total aplikasi editing sama desain Kakak itu ada banyak Kak? Berapa ya? Ada belasan sih kayaknya, tergantung biasanya karena saat sekarang saya pakai device yang 64 GB. Biasanya saya hapus, kalau saya butuh satu aplikasi, saya hapus baru saya download, nanti setelah saya pakai, download ulang lagi. Tapi secara umum sekarang
ada sekitar 10-15 kayaknya editing aplikasi seperti itu. Baik, bagaimana kepada penanya? Oh, sudah Kak, makasih banyak Kak. Baik. Siap. Baik, ternyata lumayan banyak juga ya Kak, dari 10 sampai 15 aplikasi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Slido dengan username kreator magang, izin bertanya Kak, apakah Kak Wais pernah setelah menyelesaikan editing video, tapi selang beberapa lama ditonton lagi ternyata masih ada yang dirasa kurang begitu Kak? Iya, sering sih biasanya. Bukan hanya beberapa kali, tapi sering. Memang kadang ketika kita editing, dilihat-lihat lagi, diputar kembali videonya, oh kita rasa di sisi ini masih ada yang kurang. Mungkin dari transisinya kurang pas, kemudian dari ritme audionya yang kurang pas, atau mungkin masih ada kebutuhan tambahan-tambahan ini. Intinya, upload saja video kita, ya biarkan pemirsa atau yang teman-teman kita di sosial media yang memberikan penilaian dan memberikan edukasi dari video kita, oh ternyata sudah keren. Dan biasakan apa istilahnya ya, kalau saya kumpul biasa sama teman-teman, saya biasakan edit beberapa footage dan saya lemparkan masuk ke grup. Biasa mereka yang menilai, biasa mereka yang memberikan ruang-ruang apa saja yang seperti itu. Tapi intinya selama kita berkarya, selama itu pula pasti kita akan menemukan celah dari video-video kita kurangnya di mana. Seperti itu. Tapi intinya jangan pernah berhenti terus, kayak seperti otot ya. Para orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga kan semakin hari dia semakin melatih ototnya supaya semakin terbentuk seperti itu, dan karya juga seperti itu kurang lebih. Kita semakin sering, semakin produktif, kita akan menemukan proses untuk semakin berkembang dari hari-hari yang kemarin seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kak Wais. Semoga menjawab untuk yang bertanya, kreator magang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, izin Kak, apakah ada tips tersendiri untuk pengambilan video agar bagus dan menarik, serta pas untuk di blind dengan background? Adakah tips untuk mengambil video terlebih dahulu, ataukah menentukan background terlebih dahulu, atau enaknya bagaimana Kak? Ya, biasanya kalau tips untuk pengambilan video, ini agak berat memang dibawakan kalau online ya, karena kita tidak tahu gimana modelnya untuk menampilkan kameranya. Ya, seperti itu. Makanya untuk apa istilahnya, ambil tata cara pengambilan video, saran saya pribadi, sering-sering lihat videonya orang. Sering-sering explore, sering-sering melihat, oh cara misal transisi dia biasa gunakan tisu ya, transisinya dia gunakan tisu, kemudian videonya berganti atau ada yang menggunakan daun, itu bisa, itu diantara teknik untuk pengambilan video ya. Kalau mau dibahas ini dia materi tersendiri nih untuk pengambilan video sebenarnya. Kemudian untuk apakah pilih video dulu kemudian background sound-nya atau sound background-nya, biasanya kalau kami pribadi kumpulkan dulu footage-nya, masukkan semuanya, sebentar kita juga akan praktekkan di sesi yang kedua. Saya kumpulkan semuanya dulu footage-nya, kemudian memilih sound yang pas, yang cocok dari videonya. Tergantung apakah saya mau buat video ini terkesan semangat, membara, atau tergantung dia mau yang mellow, biasanya cuma hanya sekedar background apa istilahnya, nasyid yang slow, ya itu biasanya diikuti dengan footage perpindahan-perpindahannya. Dan sebentar kita akan bahas juga bagaimana tips dan trik untuk menyesuaikan perpindahan footage dengan ketukan sound-nya. Dan ini yang menarik sebenarnya dari sharing kita sebentar insya Allah. Dan intinya apakah di luar tergantung bagaimana kita punya perasaan. Apakah maunya dibuat video ini seperti ini atau bagaimana. Tapi biasanya pemilihan sound juga itu penting sih untuk memberikan kesan dari videonya teman-teman.
Seperti itu. Baik, semoga yang bertanya sudah terjawab. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu saja, tidak apa-apa. Videonya baru nanti ditentukan back sound-nya sesuai dengan tema yang diusung. Apakah mau memberikan kesan semangat membara ataukah seperti apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, datang dari peserta atas nama Hasri Nurul Latifah. Izin Kak, bagaimana cara ekspor video pada aplikasi secara cepat? Biasanya tergantung laptop juga. Nah, bagaimana cara biar lebih cepat untuk ekspornya gitu, Kak? Kalau ekspornya biasanya diturunkan resolusi untuk penambahan ukuran videonya saja sih sebenarnya. Biasanya kalau ukuran 4K diturunkan ke 1080 fps atau itunya sisa itu saya yang dipermainkan, itu yang saya yang dikurang-kurangi atau ditambahkan. Tapi secara umum tergantung untuk ekspor video, durasi video yang kita edit. Entah videonya itu misal 1 menit sampai 1 menit sampai 2 menit itu memang butuhkan waktu yang lama. Misal kalau videonya kita cuma beberapa detik, itu memang terkesan cepat untuk videonya. Tapi itu lagi, sebentar kita juga akan bahas sama-sama, sharing sama-sama, bagaimana tips dan trik untuk ekspor video biar tidak menurunkan kualitasnya juga, tapi bisa diekspor dengan cepat. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, nah ini yang menurut saya juga penting dan mungkin keresahan juga bagi saya. Bagaimana, apakah harus punya konsep terlebih dahulu Kak dalam membuat video begitu? Konsep biasanya sih, kalau saya bawa konsep, bawa teks itu ketika ada memang permintaan. Sama dengan ada beberapa UMKM, dia minta untuk dibuatkan video bisnisnya, jualannya, ya biasanya saya bawa konsep seperti itu. Tapi kalau secara langsung biasanya dadakan, biasanya langsung saja, seperti istilahnya kepekaan kita diuji, biasanya langsung tek-tek saja. Biasanya konsepnya baru kita mau pikirkan itu ketika sudah mau diedit. Untuk biasanya dikumpulkan saja footage-nya saja dulu, tek-tek terserah bagaimana. Intinya adalah, sebentar kita akan bahas, intinya adalah bagaimana video itu bisa memberikan meskipun tidak terlalu bagaimana cara pengambilan kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana di editingnya itu. Nah, yang paling penting konsep ketika kita mengedit itu. Ya, karena terkadang ketika bagus konsep pengambilan gambarnya, yang blank, blunder ketika kita edit, ini kita mau apakan ini? Seperti itu. Makanya intinya adalah ya banyak-banyak lihat video-videonya orang. Ada istilahnya itu dalam dunia kreator, ATM. Ya bukan mesin ATM yang untuk tarik uang. ATM adalah ambil, tiru, kemudian modifikasi. Kita ambil idenya, ya kita tiru konsepnya, kemudian kita kembangkan lagi dengan versinya kita sendiri. Ya, jadi bukan istilahnya kayak mengambil karya orang, tidak. Tapi kita mengamati, oh ternyata bisa seperti ini. Kemudian kita modifikasi dengan versinya kita kembangkan lagi. Kurang lebih seperti itu sih untuk konsep dari video yang biasa kita buat. Beda karena masing-masing video itu beda konsepnya. Entah kalau ada teman-teman konsepnya menikah, sebentar kita juga tampilkan konsep pernikahan, mungkin promosi sebuah penginapan atau promosi tempat, atau mungkin konsep video dakwah, kemudian ada video ceramah dan seterusnya. Bahkan video murotal pun bisa kita buat. Itu pakai konsep-konsep masing-masing yang erat kaitannya dengan hierarki virtual tadi itu. Baik Kak, kebetulan juga sudah menjawab pertanyaan selanjutnya dari penanya tadi mengenai apakah dapat menemukan konsep setelah membuat video jalan terlebih dahulu. Jadi sudah terjawab. Selanjutnya ada yang raise hand dari Zoom kepada Fahri Kurniawan, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum Mas Wais. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Mas, ini belum bisa on cam karena masih ada kendala. Saya sama keluarga itu ada kayak YouTube gitu Mas, kayak YouTube keluarga untuk dakwah kayak gitu. Nah, YouTube itu dibangun oleh kita bertiga sama kakak sama adik. Nah, isi intinya nanti ada kayak murotal dan juga media ceramah kayak gitu. Nah, tapi saya selalu menggunakan KineMaster, Mas. Jadi kayak bosen gitu. Jadi kakak saya suruh saya
kamu cari deh belajar editing yang lebih expert lagi, biar nggak bosan juga pakai KineMaster terus. Terus saya bilang udah saya coba untuk cari kan, maksudnya menggunakan Adobe atau gimana. Tapi belum ada waktu dan sulit juga menurut saya untuk mempelajarinya. Saya juga udah nerapin kayak Mas Wais tadi, ATM tadi, untuk tiru media-media dakwah yang lebih besar lagi. Nah, maksud saya gimana sih Mas untuk kita belajar cepat itu, apakah kita harus menggunakan jasa, ibaratnya Mas Wais kan udah editor profesional, apakah Mas Wais juga mau membuka jasa editing? Fahri, aku udah tiap bulan atau ada jasa pelatihan seperti itu, Mas. Terima kasih. Untuk apa istilahnya, lebih cepatnya untuk agar tidak bosan juga, intinya adalah bagaimana kita sering-sering sharing juga sih sebenarnya sama teman-teman kreator yang lain. Ya, yang kedua itu memang apa istilahnya, agar tidak bosan, jangan terkukung dengan satu kiriman itu saja juga, jangan terkukung dengan satu jenis video itu. Mungkin hari ini video murotalnya tampilannya seperti ini, ya dikemas lagi bagaimana semakin lebih menarik. Ya, tapi kalau secara pribadi yang ditanyakan tadi oleh saudara kami, Masya Allah, Barakallahu Fikum atas pertanyaannya. Jasa memang untuk saat ini beberapa, kami ada memang tim, tapi untuk expert cepat yang itu tidak bisa jamin juga bilang bisa cepat atau tidak, karena tergantung juga sih dengan pesanan atau di seterusnya. Karena memang ada beberapa tim memang yang kami bentuk itu memang sesuai porsinya masing-masing. Tapi untuk edukasi dan porsi untuk mengedit cepat biasanya lebih untuk dibiasakan lagi sih sebenarnya. Ya memang untuk apa istilahnya, kebosanan itu memang ujian dan tantangan dari kreator sebenarnya. Tapi kapan kita selesai dan bisa melewati kebosanan itu, ya sudah terbiasa sebenarnya. Contoh, misal kita edit atau orang yang sementara di perjalanan, dia sementara di jalan dan ada hujan. Ya, hujannya gerimis. Tapi lantaran gerimis itu dia bosan. Aduh, jalan gerimis lagi ini. Ketika dia memilih untuk berhenti, maka dia tidak akan melalui gerimis itu tadi. Tapi ketika dia terus jalan, dia lewati gerimis itu, dia akan menemukan kebosanan yang baru. Seperti itu. Makanya kalau kapan kita berhenti dengan kebosanan yang satu, ya kita akan berhenti di situ saja dan tidak akan menemukan kebosanan-kebosanan yang lain. Tapi ketika kita berhasil untuk melewati kebosanan-kebosanan itu, kita ya sudah terbiasa ini, gampang ini, seperti itu. Makanya dia sudah jadi kayak flu, sudah jadi kebiasaan ketika kita tanamkan. Memang butuh memang variasi dalam setiap editingnya kita. Butuh variasi dari segi contoh editing, bukan hanya sekedar video saja, dari poster dan seterusnya. Dan channel YouTube-nya juga cari hal-hal yang membuat kita termotivasi kembali untuk semangat edit. Ya, seperti itu biasanya. Untuk expert, untuk bisa cepat, dan biasanya sih ikut ini aja sih prosesnya. Entah teman-teman ini kalau sudah terbiasa, mungkin merasa sudah ini gampang ini. Yes, ketika ada video yang seperti ini sudah mudah untuk dikerjakan. Karena sudah terbiasa untuk editnya, dan kita sudah bisa prediksikan, oh untuk waktunya ini seperti ini dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih Mas tadi untuk pertanyaannya. Kalau ada jasa expert atau tidak, sampai sekarang sih belum bisa jamin ada teman-teman yang bisa cepat atau tidak. Tapi biasanya sementara yang masih banyak juga digarap itu ada juga teman-teman di kita kasih solusi, dia sementara buat aplikasi yang memang menyediakan untuk para konten kreator, memberikan edukasi kepada teman-teman yang membutuhkan. Semisal kita mau butuh ini dan seterusnya, tapi masih digarap aplikasinya supaya semisal kalau kita ke teman-teman yang satu, sudah full, masih ada yang lain. Jadi untuk mengefisiensikan waktunya juga supaya bisa lebih cepat, seperti itu, biar tidak lama. Dan intinya memang bagi-bagi porsi kerjanya itu dibutuhkan juga untuk menunjang kinerja biar lebih efisien dan biar lebih tidak membutuhkan waktu yang lama. Memang harus kerjasama juga sih sebenarnya untuk proyek yang besar.
tidak bisa dikerja sendiri-sendiri. Saya sadar akan hal itu ketika tahu bahwa setiap porsi-porsi itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi harus diberikan kepada ahlinya masing-masing. Ya, mungkin ada ahli yang render dan seterusnya ini dan seterusnya. Ya mungkin saling kolaborasi lah lebih tepatnya untuk saat ini. Ya kurang lebih seperti itu untuk ini, Mas. Baik, kepada penanya Fahri, apakah sudah terjawab? Baik, alhamdulillah, jazakallah khair, Mas Wahid, terima kasih. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya yang ini juga menurut saya keresahan bagi para pemula konten kreator, yaitu ketika kita sudah buat karya video, padahal menurutnya sudah bagus dan kemudian diposting ternyata yang like dikit dan kadang ini bikin down juga gitu Kak, apakah videonya kurang apa gitu. Ya. Apa istilahnya memang sih banyak yang kita rasakan. Biasanya memang like dan dislike itu menjadi satu sentuhan halus sih bagi para apa istilahnya para kreator. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan itu tadi, kembali ke slide pertama, tujuannya kita untuk editing apa? Apakah memang kita editing untuk mencari jempol-jempol itu atau dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, karena fitur Instagram sekarang sudah ada menyembunyikan jumlah like, ya lebih baik disembunyikan saja supaya hidup kita tidak lebih perhitungan. Seperti itu intinya. Bagaimana kita membuat sebuah karya itu tidak perlu memikirkan dulu bagaimana ada yang like atau tidak, seperti itu. Intinya yang kita bangun dari diri kita sendiri dulu ini adalah bagaimana kita bisa produktif, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya itu yang berlanjut. Untuk hasil ada yang suka dan tidak, itu akan berjalan seiring dengan karya yang kita buat sebenarnya. Ya, seperti itu. Karena setiap kreator akan menemukan pemirsanya masing-masing. Seperti itu. Setiap kreator akan menemukan tukang like-nya sendiri, seperti itu. Setiap akun akan menemukan pembacanya, atau setiap penulis akan menemukan pembacanya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, yang istilahnya kan ini bukan aturan kita, bukan kita yang atur. Ya, makanya biarkan dia berjalan seiring perkembangan karya kita, dan untuk hasil akhirnya bagaimana kita bisa ketika ada hal-hal yang marak dibicarakan, kita bisa ikut berkarya di situ dan ikut berkomentar di situ dengan karya. Nah, itu justru jauh lebih baik sih sebenarnya, ketimbang kita harus memikirkan, aduh ini saya like sedikit ini dan seterusnya. Bukan standar keberhasilan dan bukan standar kebagusan dari karya kita dari jumlah like-nya itu tadi, bukan. Tapi standar keberhasilan karya kita ketika kita tetap berkarya meskipun penikmatnya cuma kita sendiri sih sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Wais. Buat teman-teman tadi yang mungkin ngerasa down karena like-nya sedikit, jangan pernah patah semangat untuk edit. Karena meskipun mungkin yang like cuma satu, paling nggak kita sudah memberikan hal positif kepada satu orang tersebut. Iya, Oke, dan ini juga menurut saya menjawab pertanyaan selanjutnya Kak, yaitu dulu saya pernah edit video, kemudian vakum lagi, kemudian terus mulai edit lagi, vakum lagi, dan bagaimana cara konsisten, yaitu dengan tadi menemukan tujuan apa sih kita membuat video, dan ketika kita sudah dapat tujuannya, kita dapat feel-nya, menurut saya juga bisa untuk jadi semangat kita sendiri, jadi nanti lebih konsisten lagi dalam membuat video. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, izin tipsnya Kak, bagaimana cara menghadapi klien yang terus-menerus meminta revisi untuk video yang mungkin sudah kita edit sesuai permintaan. Kemudian izin bertanya juga, bagaimana cara agar promosi hasil karya kita bisa maksimal dan mendapatkan banyak apresiasi. Iya, untuk yang pertama, ini mungkin sama-sama kita rasakan ya kalau kita buka jasa, klien, video, dan seterusnya. Yang pertama adalah memang di awal kita harus punya aturan. Semisal kalau kami pribadi itu untuk video-video yang teman-teman mau komunikasikan memang
di studionya kami punya untuk jasa editing logo saja. Misal kami buat price listnya yang pertama mungkin harganya 200.000, kemudian yang ketiga 300.000, kemudian yang kedua tadi yang ketiga 500.000. Nah kami di situ ketika menampilkan price list itu sudah dicantumkan memang ya berapa kali editing, berapa kali revisi mixnya, berapa kali proses sampai benar-benar videonya itu betul-betul bisa diterima. Ya makanya seni komunikasi ketika berbicara dengan klien itu juga harus diperbaiki sih sebenarnya. Karena kapan kita tidak komunikasikan di awal, wah berat kita di belakangan karena kita punya tanggung jawab karena orang mungkin sudah DP sudah bayar duluan di awal untuk uang mukanya. Iya, mungkin kita menganggap oh enggak apa-apa mereka ini karena sudah bayar. Tapi kan untuk revisinya berat, ya. Revisi laporan ilmiah, skripsi dan seterusnya bukan berat ketika menyusunnya. Yang berat adalah ketika dicoret-coret ini bagaimana gitu. Nah, ini untuk editing video itu yang berat juga sih sebenarnya ketika diminta untuk oh ya ganti ini, ganti itu. Makanya di awal komunikasikan juga untuk bisa oh ya misal press list 200.000 cuman bisa revisi 2 kali. Nah, jadi kalau dia minta untuk ketiga kalinya tanyakan, dan mohon maaf Kak ini cuman press list kesepakatan kita di awal, editing dan revisinya cuma 2 kali. Mungkin ini yang bisa kami berikan dan cukup sampai di sini apa yang Kakak pesan seperti itu. Kurang lebih untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa ya kurang lebih? Tadi pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempromosikan karya kita Kak, agar lebih banyak yang melihat, agar banyak yang apresiasi begitu Kak. Untuk promosi sih sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan. Ada beberapa hal. Yang pertama kalau memang kita mau pakai jasa promosi, Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu menyediakan Facebook dan ads semuanya itu. Memang dia terpromosi secara secara general tanpa kita simpan, save dan seterusnya muncul berupa iklan. Tapi kalau kita mau menggunakan secara manual, ya perbanyak komunitas dan relasi kepada teman-teman. Ya, semisal kita punya teman-teman komunitas, teman-teman kampus, teman-teman kuliah, ya minta bantu share di grup dan seterusnya, bagikan link dan sebagainya, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mau karya kita itu mewakili perasaan para netizen sehingga mereka tanpa kita minta mereka bagikan, mereka membagikan sendiri karena mereka merasa bahwa karya kita ini bermanfaat dan patut untuk dibagikan. Nah, seperti itu. Misal momentum 17 Agustus. Kita membuat sebuah karya video yang memang mewakili pesan-pesan yang akan disampaikan di 17 Agustus itu. Maka tanpa kita minta mereka ini dan seterusnya, iya, mereka akan buat itu, mereka akan bagikan itu. Kalau kami pribadi, ada channel Telegram, kemudian ada grup WhatsApp memang sekitar 42 grup yang kami kelola. Kemudian untuk catatan pinggir sendiri ada sekitar 20 grup yang memang setiap kiriman itu kami share langsung setiap setelah diposting di Facebook, Instagram dan Telegram, kami teruskan ke grup-grup itu. Dan fungsinya grup memang itu memberikan kepada teman-teman istilahnya kemudahan ketika mereka mau share, tidak perlu DM lagi Kak, bisa screenshot, bisa ini dan seterusnya. Kami juga ada channel audio. Ketika teman-teman minta bilang Kak soundnya apa dan seterusnya, kami langsung tujukan ke Telegram ini channelnya dan seterusnya. Bentar kita akan coba untuk bedah satu persatu dan tampilkan satu persatu apa yang berkaitan memang dari penyebaran ini. Dan grup ini saya buat di awal 2016 sampai sekarang masih ada. Channelnya juga pun masih berjalan untuk di Telegram dan WhatsApp penyebarannya untuk memudahkan teman-teman di Instagram bisa bisa download dan share untuk mereka bagikan tanpa harus screenshot seperti itu. Ya itu sih untuk tips dan trik. Ini istilahnya jurus rahasia sudah ini untuk diberikan kepada teman-teman. Banyak makanya teman-teman kami pernah bawakan dakwah kreatif juga community itu setelah itu mereka
mengikut, ada juga yang buat grup WhatsApp masing-masing, dan mereka hanya apa istilahnya, mereka yang cuman bisa kirim pesan dan mereka bagikan kiriman-kiriman videonya, murotalnya, dan itu efisien sampai hari ini yang kita bisa masih terapkan, dan kita bisa juga menggalakkan itu. Seperti itu, kurang lebih. Baik, terima kasih kepada Kak Wais atas jawabannya. Karena kita sudah sampai di penghujung waktu sesi tanya jawab, tapi karena masih banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti teman-teman bisa kembali menyampaikan pertanyaan di sesi kedua. Bahkan saya sendiri memiliki pertanyaan, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi nanti saya titipkan untuk di sesi kedua saja, Kak. Terima kasih, jazakallah kepada Kak Wais atas ilmu dan sharing pengalamannya, sangat bermanfaat dan sangat memberikan banyak sekali pengetahuan, terutama kunci-kunci rahasia tadi seperti dapur desain dan lain-lain, fitur-fitur yang menjadi rahasia para editor. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua dan terutama teman-teman peserta untuk kemudian nanti menciptakan karya-karya yang luar biasa. Oke, kita sudah selesai di penghujung acara sesi tanya jawab. Izin mengingatkan kepada para peserta untuk nantinya mengikuti sesi kedua IMF pada hari ini, dikarenakan nanti akan dibagikan link absensi atau link presensi di akhir sesi kedua. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan hanya mengikuti sesi ke-1, karena sesi kedua juga nanti nggak kalah penting, karena kita akan langsung membahas bersama Kak Wais mengenai prakteknya secara langsung. Gitu. Jadi kita mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita tutup acara pagi hari ini, alangkah lebih baiknya dan seperti biasa kita ambil foto terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan untuk kita semua di acara yang serba online ini, Kak. Mungkin bisa minta tolong kepada panitia untuk nanti mengambil gambar sembari saya hitung sampai hitungan ketiga. Tapi sebelumnya kepada para peserta yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Jadi bukan hanya memasang background, tapi menampakkan wajahnya nih. Baik, oke. Mungkin yang belum on cam dipersilakan on cam, atau yang mungkin mau pakai fitur-fitur atau filter-filter di Zoom dipersilakan juga, bebas senyamannya saja. Oke, udah pada siap, panitia udah siap untuk screenshot. Baik, akan saya pandu dalam hitungan sampai ketiga. Siapkan pose terbaik teman-teman. Yang pertama gaya bebas dulu kali ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Sekarang gaya apa nih? Mungkin karena kita SIW, jadi gayanya W aja kali ya, gitu, yang berhubungan sama SIW gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa angkat 3 jadi seperti ini, semacam huruf B. Oke. Dalam hitungan ketiga, panitia bisa screenshot. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta dan terkhusus Kak Wais sebagai pembicara kita pada sesi kali ini. Luar biasa sekali, insightful juga, dan semoga semakin menambah kebermanfaatan bagi teman-teman dan juga bagi Kak Wais juga. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa nanti masih ada sesi 2 untuk teman-teman ikuti di jam 13.00 WIB yang nggak kalah menarik, nggak kalah banyak sekali pengetahuan, jangan sampai ketinggalan. Untuk itu, saya, Iwan Syahlan, selaku MC pada kesempatan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIW 1443 Hijriah, bersahabat dengan ketaatan, bermanfaat bersama, menjadi inspirator kebaikan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات